Halo, selamat sore Bapak Ibu CGP Kabupaten Manggarai. Selamat berjumpa kembali di ruang virtual ini pada sesi eksplorasi konsep modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung di ruang virtual ini. Semoga kegiatan yang akan kita jalankan pada sore hari ini dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dan kemarin Bapak Ibu sudah belajar secara mandiri pada tahap mulai dari diri dan juga pada tahap eksplorasi konsep, dan pada sore hari ini kita masuk pada sesi diskusi di sesi eksplorasi konsep. Jadi sebelum saya memulai kegiatan ini, saya meminta salah satu teman kita untuk membawa kita dalam doa. Saya minta Ibu Irmina untuk membawakan kita dalam doa. Baik, terima kasih Ibu. Teman-teman semua, sebelum memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa dan izinkan saya memimpin doa ini secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Puji syukur Tuhan atas kehadirat-Mu, atas segala berkat-Mu, sehingga kami semua dapat berkumpul kembali di ruang virtual ini untuk memulai kegiatan kami eksplorasi konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berkatilah segala kegiatan kami ya Tuhan, agar kegiatan kami dapat berjalan dengan lancar. Dikau kami puji hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Ibu Irmin sudah membawa kita dalam doa. Dan baik Bapak Ibu sekalian, sebelum menuju ke modul yang akan kita bahas pada sore hari ini, saya akan memulai kegiatan kita dengan sebuah ice breaking ringan, ya. Ice breaking ringan. Jadi saya meminta Bapak Ibu semua untuk on cam. Oke, terima kasih. Sudah, oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya punya sebuah ice breaking, nama ice breakingnya saya bilang. Jadi ice breakingnya berjudul Saya Bilang. Jadi ice breakingnya saya sebagai host meminta Bapak Ibu untuk mengikuti semua arahan yang saya katakan. Contoh, kalau saya bilang pegang kepala, maka Bapak Ibu wajib pegang kepala karena ada kata saya bilang. Saya bilang pegang telinga, maka Bapak Ibu wajib pegang telinga. Tetapi kalau saya katakan pegang tangan, maka Bapak Ibu tidak boleh pegang, tidak boleh membuat apa-apa, dan tidak boleh bereaksi apa-apa karena tidak ada kata saya bilang. Baik, Bapak Ibu paham? Paham. Terima kasih. Oke, baik. Sekarang kita mulai. Saya bilang pegang telinga. Saya bilang pegang hidung. Pegang pundak. Oke. Pak Robert salah. Saya bilang tunjuk ibu jari. Oke. Tunjuk kelingking.
Iya. Oke, mantap. Para lu salah dengan Pak Robert. Tidak ada saya bilangnya Pak. Saya bilang tepuk tangan. Saya bilang pegang mata. Tepuk tangan. Pak Robert salah terus. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Jadi itu adalah salah satu cara melatih konsentrasi ya. Pak Robert tuh pasti banyak pikiran atau ada kegiatan sebelumnya Pak Robert? Mohon maaf Ibu. Mohon maaf, sebenarnya hari ini saya sedang berduka Ibu. Ada nenek yang meninggal. Ya. Oh, turut berduka cita Pak Turut Robert. berduka cita Pak ya. Iya. Ya. Jadi Terus minta maaf. berduka cita Pak Robert. Ya, minta maaf tadi karena Ya, terima kasih Pak Guru. ini kegiatan Siap. juga kita harus Iya. jalankan mau tidak mau, suka tidak suka. Jadi kita harus jalankan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak ya sudah mengikuti sesi pertama dimulai dengan ice breaking dan selanjutnya saya akan berbagi saya share sedikit kegiatan apa yang akan kita lakukan hari ini. Anak-anak tutup pintu, jangan terlalu besar. Tutup pintu, jangan terlalu besar, Pak. Jangan terlalu besar TV. Sudah terlihat Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Sudah terlihat modulnya? Sudah Ibu. Sudah Ibu, sudah. Oke. Sudah Ibu. Baik, Bapak Ibu CGP hebat Manggarai sekalian. Ya, pada hari ini kita akan kembali membahas modul 1.1 pada tahap eksplorasi konsep. Nah, kembali pada modul ini kita membahas tentang refleksi kritis tentang pemikiran KHD. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ya, pada modul kali ini kita akan membahas sesi pembelajaran kita tentang diskusi refleksi kritis tentang pemikiran KHD pada ruang diskusi virtual. Jadi jumlah jam pelajaran kita pada sore hari ini adalah 2 JP dan adapun kompetensi lulusan yang akan kita tuju pada modul ini yaitu yang pertama, guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Jadi ini ada kompetensi lulusan, ada 2 kompetensi lulusan yang kita tuju pada modul 1.1 ini. Dan capaian umum modul yang pertama, CGP mampu memahami pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Yang kedua, CGP mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Nah, ini capaian umum modulnya dan capaian khususnya adalah kita diharapkan dapat memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara
Yang kedua, keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal kelas dan sekolah. Dan yang ketiga, sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu dia tadi skenario pembelajaran yang atau identitas modul yang kita akan pelajari bersama dalam modul 1.1 ini. Dan adapun agenda pembelajaran kita yang akan kita lewati, yaitu yang pertama pembukaan, tadi kita sudah mulai dengan berdoa, ice breaking dan sebagainya. Dan yang kedua ada refleksi kritis CGP. Ini akan saya berikan pertanyaan penuntun dan waktunya adalah 30 menit. Bapak Ibu wajib berdiskusi, mendiskusikan hal ini secara langsung di ruang virtual ini. Dan yang ketiga dialog, ya diskusi dan tanya jawab, diberikan waktu dan kesempatannya 20 menit. Setelah itu ada refleksi dan umpan balik dari Bapak Ibu CGP juga. Ini waktunya 10 menit dan yang terakhir adalah penutup. Jadi ini ada 5 agenda yang akan kita lewati bersama. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada akhir sesi pembelajaran modul ini. Tujuan pembelajarannya adalah peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Jadi ini tujuan pembelajaran yang ingin kita capai bersama, yaitu memberikan perspektif reflektif kritis terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemikiran mengenai pendidikan yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara. Oke, yang ini saya lewat. Dan ya, baik Bapak Ibu, adapun kegiatan dalam virtual ini kita mulai dengan kesepakatan bersama ya. Ada 6 kesepakatan belajar yang harus kita patuhi secara bersama dalam ruang ini, yaitu seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan, berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan kesepakatan belajar kita? Ada? Atau sudah cukup? Sudah cukup pas, Ibu. Sudah cukup. Sudah pas, Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu CGP sekalian, sekarang kita masuk ke agenda berikutnya, yaitu refleksi kritis CGP. Nah, di sini Bapak Ibu Bapak Ibu akan menjawab 4 pertanyaan pemantik ya secara langsung di ruang virtual ini. Jadi 4-4-nya dijawab oleh Bapak Ibu. Ada 4 pertanyaan, Bapak Ibu sudah melihat di share screen yang saya bagikan. Ada 4 pertanyaan di sana. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Dan yang kedua, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Yang ketiga, mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Yang terakhir, apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Jadi ini ada 4 pertanyaan penuntun atau pertanyaan pemantik yang akan Bapak Ibu gunakan untuk menjawab di sesi ini. Bagaimana Bapak Ibu, sudah paham dengan 4 pertanyaan? Sudah Ibu.
Ya, baik. Sudah Ibu. Untuk waktu dalam menjawab pertanyaan pemantik ini, saya berikan 30 menit waktunya untuk Bapak dan Ibu berdiskusi atau menyampaikan aspirasi dan pendapat Bapak tentang 4 pertanyaan ini. Bapak Ibu tentang 4 pertanyaan ini. Oke, saya berikan waktu kepada Bapak Ibu untuk menjawab. Oke, baik. Ada Pak Robertus Sukardi yang sudah raise hand di sana. Silakan Pak, saya berikan waktu untuk menjawab pertanyaan ini. Tidak bisa on cam, Kak Pak? Baik, terima kasih Ibu atas kesempatan yang disediakan untuk saya. Selamat siang untuk kita semua, terutama untuk Ibu Fasil yang sudah membimbing kami pada hari ini. Baik, adapun yang mau saya tanggapi Ibu terkait pertanyaan pemantik nomor 1. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Baik Ibu, jadi kata menuntun menurut apa yang saya pahami, jadi tugas kita ini sebenarnya hanya sebagai pamong, mengarahkan, membimbing anak sesuai dengan kodrat yang sudah melekat pada diri anak, seperti kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi dalam hal ini, kita hanya bertugas mengarahkan, membimbing anak sesuai dengan kemampuan, minat, bakat peserta didik. Jadi sekian saja dari saya Ibu, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Robertus. Ya, sudah menjawab makna kata menuntun dalam proses pendidikan. Terima kasih Pak Robert, jawaban yang sangat luar biasa. Saya mungkin meminta teman-teman lain untuk bisa menjawab, mungkin mau menambahkan atau juga punya pendapat lain tentang kata menuntun atau mau menjawab 4 pertanyaannya secara langsung, silakan saya berikan waktu pada Bapak Ibu sekalian. Oke, baik Ibu Irmina, silakan. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Jadi menurut saya, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak? Tapi seperti yang sudah dijawab oleh Pak Robertus tadi, bahwa kita sebagai pendidik ini hanya sebagai pamong. Ya. Kita menuntun anak, membimbing dan mengarahkan anak, serta memberikan dorongan bagi anak agar dapat berkembang dan bertumbuh sesuai dengan potensi dirinya, serta dapat memperbaiki lakunya. Kemudian di pertanyaan pemantik yang kedua, Ibu, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya, dan apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya. Jadi di dalam budaya Manggarai ini, yang menurut saya selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah ada sebutan waheng atau toing. Toing ini memberikan nasihat yang baik. Kemudian yang kedua, titong. Titong ini adalah menuntun. Dan dalam konteks pendidikan ini, titong ini lebih kepada menuntun atau mengarahkan anak untuk memiliki budi pekerti yang baik. Kemudian dalam proses pembelajaran di kelas ini, pembelajaran yang kita berikan kepada anak itu pembelajaran yang memerdekakan, yang berpusat pada murid, sehingga pembelajaran yang kita inginkan, yang kita harapkan itu dapat menjadi lebih bermakna. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga tadi, pertanyaan pemantik yang ketiga, mengapa pendidikan murid atau anak itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Menurut saya itu Ibu, sejak lahir itu anak sudah diberikan sifat dasar atau sudah diberikan potensi, tetapi potensi itu belum kelihatan. Tugas kita sebagai guru itu menebalkan potensi yang dimiliki anak. Tetapi tetap juga kita pertimbangkan dengan kebutuhan zaman sekarang. Guru kita sebagai guru ini tidak bisa mengubah kodrat seorang anak.
tetapi kita bisa memupuknya agar si anak tersebut bisa menjadi versi terbaik dari dirinya. Contohnya di sekolah kami, Bu, ada satu anak ini, dari segi akademik ini dia sangat kurang, sangat jauh sekali. Tetapi di potensi lain dia punya potensi lain di bidang olahraga. Dari semua siswa dia yang paling jago untuk bermain bulu tangkis. Dan sekarang dia sudah sekolah sudah berikan dia ruang untuk diberikan latihan 1 minggu sekali setiap minggu. Tapi untuk waktu liburan ini untuk latihannya libur juga. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara pendidikan yang berhamba pada anak? Jadi menurut saya pendidikan yang berhamba pada anak ini sebenarnya ini bukan kita yang menjadi hamba. Guru itu tidak tunduk dan tidak tunduk kepada siswa atau menuruti keinginan setiap murid tanpa ada batasan. Guru tetap menjalankan tugasnya sebagai pendidik dengan memberikan bimbingan dan arahan yang tepat, serta tetap mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang baik, ditambah dengan menyajikan pembelajaran yang menyenangkan. Sekian saja dari saya, Ibu. Saya kembalikan. Mantap. Baik sekali penjelasannya Ibu Irmin, terima kasih, luar biasa. Tadi sudah disampaikan ada contohnya seorang anak yang tidak bisa apa-apa di bidang pelajarannya Ibu ya, tapi dia memiliki Ya, Ibu. karakter lain, dia memiliki kemampuan Potensi lain, ya. kompetensi lain yaitu di bidang olahraga. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan oleh Bapak Ibu guru sekalian ya, kalau anak-anak punya potensi atau kemampuan di bidang lain, setidaknya itu yang perlu diperhatikan. Ya, ini salah satu contoh yang baik juga untuk mendebalkan laku anak. Baik Ibu, terima kasih banyak atas pengalaman dan contoh yang patut kita pikirkan bersama, terlebih khusus untuk anak-anak didik kita. Mungkin ada teman-teman lain juga yang mau share di sekolah. Oke, Pak Karol. Silakan Pak Karolus. Baik Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Selamat siang untuk kita semua. Siang. Saya ingin mencoba menjawab berkaitan dengan pertanyaan pemantik yang sudah diberikan. Pertanyaan nomor 1, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan bagi saya? Kalau saya pribadi, seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, bahwa kata menuntun ini itu sama halnya dengan mengarahkan. Iya. Sama halnya seperti kompas, ketika kita tersesat, bagaimana kita bisa dibantu, ditolong oleh kompas tersebut untuk mengarahkan kita ke tempat yang tepat. Mungkin itu pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa dapat yang saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Irmin tadi, ada juga satu goet itu dalam bahasa Manggarai itu yang mempunyai arti titong kudut pingo weheng kudut mai, yang mempunyai arti yaitu memberikan pengajaran kepada anak agar menjadi orang yang berguna. Sedangkan sebagai guru, yaitu kita menasihati ketika anak-anak itu melakukan kesalahan. Mungkin itu terjemahan dari goet yang sesuai dengan budaya kita di Manggarai. Berkaitan dengan pertanyaan pemantik nomor 3, mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Kalau menurut saya, bahwa seperti yang sudah disampaikan oleh
Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan lingkungan anak itu berada. Jadi sifat anak ini kan sudah ada sejak lahir. Dan karakter setiap anak ini pasti punya karakter yang berbeda-beda. Sebagai guru, kita harus bisa mengetahui karakter dari setiap anak sehingga dalam proses pembelajaran di sekolah, di kelas khususnya, kita bisa mengetahui setiap karakter dan sifat dari anak-anak tersebut. Karena yang saya yakini bahwa anak-anak ini berasal dari lingkungan yang berbeda-beda. Sehingga sebagai guru, kita senantiasa harus bisa melihat karakter dan sifat anak-anak tersebut. Nah, berkaitan dengan kodrat zaman bahwa sama yang sudah disampaikan oleh teman-teman, kita ini kan selalu tidak berjalan di tempat, tetapi senantiasa selalu mengikuti perkembangan yang ada. Ya. Jadi, kalau menurut saya bahwa kodrat zaman ini kita bisa menyesuaikan apa yang kita sampaikan di kelas dan apa yang kita harapkan itu sesuai dengan zaman di mana kita di mana zaman sekarang itu kita sesuaikan agar kita senantiasa bisa mendidik anak itu sesuai dengan kodrat zaman. Nah, pertanyaan keempatnya ini, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Yang saya refleksikan dalam diri pribadi saya sebagai seorang pendidik, mungkin setelah saya baca juga modulnya ini, sebagai guru memang kita harus selalu mengupayakan agar apa yang menjadi keinginan dari anak itu bisa kita realisasikan. Karena setiap anak itu pasti punya bakat dan minat yang berbeda-beda. Sehingga dengan cara kita bisa ikut dalam mengembangkan potensi yang ada dalam diri anak tersebut, baik melalui bakat dan minat mereka masing-masing. Mungkin dari saya sekian dulu Ibu, terima kasih. Baik Pak Karolus, terima kasih atas jawaban yang begitu luar biasa ya. Jadi menurut Pak Karolus, dalam diri anak itu kita sudah tahu bahwa mereka punya potensi karakternya masing-masing, bakat minat masing-masing. Jadi kita sebagai guru hanya mengikuti, karena kita tidak bisa memastikan, kita tidak bisa kita tidak bisa berpikir bahwa mereka itu adalah kertas kosong yang dari rumahnya kosongan, yang pulang juga membawa tulisan. Tapi kita harus mengakui bahwa dari rumah atau dari kehidupan anak itu sendiri, mereka itu sudah terlahir dengan kemampuan yang mereka miliki, kemampuan ataupun kemampuan, sikap, habis itu apalagi yang lain ini, intinya mereka punya kelebihan-kelebihan lah dalam diri. Hanya kita di sekolah sebagai orang kedua hanya tinggal menebalkan, melanjutkan apa yang sudah ada di dalam diri anak itu. Sebenarnya tidak terlalu jauh juga ya kita berpikir tentang pemikiran KHD ini. Sebenarnya gampang-gampang sih, karena kita sudah tahu bahwa anak-anak punya potensi dalam dirinya, tinggal kita kembangkan saja. Kalau dulu kita berpikir bahwa kita sebagai guru, kita sebagai teacher center, ya itu sudah tidak pakai lagi sekarang. Sekarang kan harus student center. Jadi makanya ada kata pendidikan yang berhamba pada anak. Berhamba bukan berarti kita jadi kita jadi istilah kata pembantu atau apa, bukan, tapi kita berhamba setidaknya semuanya itu kita fokuskan pada student.
student center. Jadi siswa itu jadi pusat, sedangkan kita sendiri itu hanya menuntun atau mendorong atau memberi arahan. Benar sekali seperti yang disampaikan oleh Pak Karolus, Ibu Irmin, dan Pak Roberto sebelumnya. Tidak ada jauh berbeda ya Pak. Kita semua punya pemikiran yang sama. Mungkin ada lagi teman lain yang punya ya. Ada Kakak Alfred di sana. Silakan saya berikan waktu dan kesempatan. Waktu kepada Kakak Alfred. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang berikan. Saya mulai dari pertanyaan nomor 1. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Kalau menurut pandangan saya, kita sebagai guru ini adalah pemimpin pembelajaran. Jadi kita wajib menuntun anak supaya tidak keluar dari jalur. Itu kata menuntun, membimbing. Di dalam menuntun itu sudah ada membimbing, mendampingi, mendorong. Karena kita sebagai pemimpin dari pembelajaran. Yang kedua, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Kalau di daerah Manggarai, dulu orang-orang tua dulu biasanya selalu bilang kepada anak-anaknya itu titong boto pak uone ngampang. Jadi itu sama seperti kata menuntun di dalam pendidikan, bahwa kita menuntun anak itu supaya mereka itu menjadi orang yang baik nanti ke depannya. Itu nomor 2. Yang nomor 3 itu mengapa pendidikan murid itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kenapa ini sangat perlu dipertimbangkan? Karena kalau kodrat alam itu mereka itu sudah terlahir dengan sifatnya masing-masing, terus itu tergantung dari keluarga. Kita itu tinggal saja membuang hal-hal negatif yang ada di dalam peserta didik. Mana kita harus bisa memberikan contoh kepada mereka mana yang baik dan mana yang tidak. Itu kalau kodrat alam. Kalau kodrat zaman, jadi kita sebagai pendidik itu harus bisa mengikuti perkembangan sekarang. Apalagi anak-anak sekarang itu lahir di era digital. Jadi mereka itu umur masih kecil saja sudah mengenal dunia teknologi. Jadi dalam pembelajaran juga kita harus menyesuaikan dengan kodrat zaman dari mereka, bukan kodrat zaman kita. Contohnya saya itu mengganti tugas paper untuk anak-anak itu karena biasanya kalau mereka membuat tugas dalam bentuk paper atau tulisan atau apa itu mereka boring dan itu untuk mengerjakannya agak susah. Jadi saya menyesuaikan dengan kodrat zaman mereka, perkembangan. Saya ganti dengan membuat tugasnya dalam bentuk penyampaian direct, jadi dibuatkan dalam bentuk video, lalu dimuat dalam TikTok mereka. Jadi mereka sekalian buat konten untuk TikTok, sekalian membuat tugas. Jadi saya kasih tugasnya judul seperti ini, nanti tema-temanya, dan partisipasi siswa karena kita mengikuti kodrat zaman mereka itu hampir 100% semua membuat dengan senang karena kita mengikuti kodrat zaman mereka. Kalau kita mengikuti kodrat zaman kita memang agak susah untuk membangun semangat siswa. Jadi itu pengalaman saya dari pertanyaan nomor 3. Kalau yang nomor 4, relevansi pendidikan yang berhamba pada anak. Kalau menurut saya ini arti katanya bukan maksudnya kita berhamba pada anak, tapi maksudnya di sini kita sebagai pemimpin pembelajaran itu wajib mempersiapkan semua fasilitas untuk mereka. Jadi kita jadi fasilitator untuk anak, bukan berarti kita jadi hamba untuk mereka. Jadi kita mempersiapkan segala hal yang mereka butuhkan. Misalnya ada hal-hal yang menjadi hambatan bagi anak dalam belajar, kita bisa membantu. Tapi kita harus menganalisis dulu kebutuhan belajar mereka dan gaya belajar mereka. Saya itu kalau di awal pembelajaran saya buat diagnostik dulu, asesmen non diagnostik. Jadi dilemparkan pertanyaan supaya tahu anak ini lebih cepat menangkap materi itu menggunakan visual, audio, atau ditulis.
Jadi kita petakan, oh anak ini harus dijelaskan menggunakan video baru bisa masuk di dalam pemikirannya dia. Jadi mungkin itu saja dari saya, Ibu Rini. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih Kakak Alfred, mantap sekali. Tadi contohnya yang ikuti kodrat zaman secara langsung buat paper ya Kakak ya, langsung suruh mereka masuk ke TikTok. Kan sekarang anak-anak lagi rame-ramenya bikin TikTok, pokoknya lagi mau senang-senangnya tunjukkan ekspresi diri dan sebagainya. Jadi itu yang mungkin mereka paling senang sekarang. Kalau saya berbagi sedikit Kakak, saya punya pelajaran bahasa Inggris juga. Jadi kalau saya pernah buat kegiatan di sekolah itu, ini mata pelajaran kemarin tuh saya ingat tentang procedure text. Jadi saya suruh mereka supaya ada keterkaitan dengan budayanya, saya coba mereka untuk bikin makanan begitu. Mereka bikin makanan, misalnya cara membuat apa yang sering mereka buat, rebok, cara membuat rebok. Nah, ada supaya mereka ingat bahwa tidak hanya ada makanan-makanan modern, tetapi ada makanan-makanan lokal yang bisa untuk dipromosikan. Jadi saya meminta mereka untuk bagaimana cara membuat rebok, tetapi dipresentasikan dan dipresentasikan cara membuatnya dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi seperti itu. Itu yang bisa kita kaitkan antara kodrat zaman yang sekarang anak-anak suka. Ibu, kami harus seperti ini. Kami harus tunjuk kami punya ekspresi cara membuat ini, harus lewat ini video, Ibu harus lewat TikTok, harus lewat ini. Boleh, itu sangat senang. Yang penting esensinya apa? Oh, kami bisa menyebut kosakata bahasa Inggris dengan baik seperti ini. Semuanya esensinya dapat. Budayanya ada, esensi pendidikannya, pelajarannya juga ada, dan bagaimana mereka punya proses. Itu memang bagus sekarang pelajaran yang kita ini. Oke, baik. Kakak Alfred sudah berbagi luar biasa, dan saya berikan waktu berikutnya kepada Pak Yohanes Seman. Tadi Ibu Ika ya sempat angkat tangan, raise hand, atau Pak Yohanes dulu? Ya, Pak Yohanes. Siap. Ya, baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi sebenarnya terkait dengan jawaban dari pertanyaan pemantik ini sudah dijawab sejelas-jelasnya oleh beberapa teman terdahulu, tetapi karena kita diminta untuk masing-masing harus minimal memberikan pikiran di dalam ruang virtual ini, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus satu persatu untuk menyampaikan pendapat. Ya. Jadi pada intinya, saya rasa sudah disampaikan sepenuhnya, sejelas-jelasnya oleh teman-teman terdahulu. Tetapi menurut saya, makna kata menuntun di dalam tugas kita sebagai seorang pendidik, dalam kita menjalankan tugas sehari-hari, jadi bagaimana kita guru itu memberikan bimbingan, ya, sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan anak didik kita. Tentunya juga kita selalu berupaya untuk bagaimana kita bisa membantu mereka untuk menemukan jalan mereka sendiri di dalam belajar dan bertumbuh, tentunya tetap di dalam pengawasan, bantuan dan bimbingan kita sebagai orang tua kedua di sekolah ini. Ya. Jadi membimbing, kita tetap menuntun siswa untuk bagaimana siswa itu bisa mengembangkan potensi ataupun karakter yang mereka miliki sejak mereka dilahirkan ke dunia ini. Sehingga implikasi mungkin yang perlu kita guru sadar bahwa sekolah itu bukan hanya tempat belajar bagi anak-anak kita, ya, tetapi benar-benar menjadi, mungkin kita bisa katakan menjadi rumah kedua untuk bagi siswa, ya. Sehingga sebagai guru tentu pemikiran-pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara ini harus kita bisa tanamkan di dalam diri kita, bagaimana kita bisa memberikan kebebasan sepenuhnya kepada anak untuk mengembangkan ide, mengembangkan pikiran mereka yang kreatif, kemudian bisa mengembangkan bakat ataupun minat mereka sebagai seorang pribadi yang unik, yang mereka miliki sejak mereka dilahirkan.
Kemudian terkait dengan yang kedua, bagaimana ya perwujudan kata menuntun ini dalam lingkup sosial budaya, khususnya kita orang Manggarai ya. Tadi sudah disampaikan oleh teman terdahulu bahwa kata menuntun itu sebenarnya sudah terakomodir dalam 3 istilah orang Manggarai, titong, toing, tuming ya. Jadi saya tidak menjelaskan secara terinci satu persatu terkait dengan kata ini, tetapi pada intinya apa yang kita lakukan di sekolah itu semuanya sudah mengakomodir itu, tentu ujung-ujungnya itu adalah bagaimana kita membimbing siswa pada akhirnya dengan 3 kata ini, Ingarso, Suntulodo, Ingmadia, Mangunkarsa, Tudpuri Handayani itu nanti bisa membentuk karakter dan perilaku anak agar mereka nantinya bisa memiliki budi pekerti yang luhur. Itu yang kedua, Ibu. Terkait dengan pertanyaan yang ketiga, mengapa kita harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman di dalam kita melaksanakan pendidikan, khusus untuk sekarang ini. Yang pertama, bahwa kita sebagai guru harus memahami terkait dengan makna dari kodrat alam dan kodrat zaman ini. Ya. Jadi, kita guru adalah menuntun kodrat alam yang telah dimiliki oleh siswa sejak lahir, terkait dengan bakat, talenta, ataupun potensi yang mereka miliki sejak mungkin mereka dilahirkan ke dunia ini. Ya. Jadi, siswa itu mereka punya hak untuk menerima pendidikan sesuai dengan lingkungan alam, lingkungan tempat tinggal mereka di mana mereka dilahirkan dan dibesarkan di dunia ini. Nah, dalam kaitannya dengan kodrat zaman, tentu kita harus menyelaraskan itu. Karena seperti yang disampaikan oleh teman terdahulu, bahwa pendidikan kita itu tidak berjalan di tempat. Tentu kita akan bergerak maju, sesekali kita melihat mundur, tetapi kita melihat mundurnya itu hanyalah sebagai refleksi. Tapi untuk sekarang ini, tuntutan kita itu wajib untuk menyesuaikan kodrat zaman, karena abad 21 ini kita diminta dan dipaksa justru untuk menyesuaikan dengan perkembangan dunia teknologi yang sekarang ini untuk mencapai kompetensi emas untuk 2020 yang akan datang ya. Mungkin seperti itu ya. Sehingga bagi kita guru perlu memaknai terkait dengan bagaimana kita guru harus memahami ya. Jadi mungkin sebagai contoh dalam pelaksanaan kita selama ini, kita memang sudah melaksanakan terkait dengan apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara. Tetapi sejujurnya kita belum terlalu memaksimalkan itu di dalam proses pembelajarannya. Sebagai contoh macam kita yang di SD selama ini, bagaimana itu sebelum memulai pembelajaran itu kita mengidentifikasi ya. Jadi mengidentifikasi perilaku anak, bagaimana keunikan-keunikan yang mereka miliki, kemampuan-kemampuan mereka sebelum kita memulai pembelajaran itu untuk kita ketahui, sehingga arah dan tujuan pembelajaran yang nanti akan kita berikan ke mereka itu terukur dan jelas. Tentunya memang bukan tugas ringan, berat memang, tetapi kalau kita upayakan perlahan-lahan, kita yakin pasti akan mendapatkan kesuksesannya, pelan-pelan tapi pasti. Ya. Kemudian pertanyaan yang keempat ini relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan yang berhamba pada anak ya, dalam kaitannya dengan peran sebagai guru. Ya, betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman terdahulu. Jadi kalau kita mau mengartikan kata berhamba ini memang tidak baguslah untuk kita guru, tetapi dalam konteks kita melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik, maka memang pendidikan yang berhamba pada siswa itu dalam artian bahwa kita harus memandang siswa itu tidak sebagai objek pendidikan, ya, tetapi siswa itu kita pandang sebagai subjek belajar dan teman belajar kita. Ya, jadi siswa kita berikan kesempatan untuk mengembangkan diri dalam pembelajaran ya. Kemudian berhamba pada siswa itu, kalau menurut saya itu maksudnya adalah bahwa memang kita guru ini harus memiliki rasa hormat ya, mengenal
rasa hormat penuh kepada siswa, memuliakan mereka di depan kita ya, sehingga mereka mungkin lebih membangkitkan rasa senang, motivasi ataupun semangat mereka di dalam belajar ya. Jika kita memberikan rasa senang itu, memberikan rasa bahagia di dalam proses pembelajaran bersama, saya rasa mudah sekali untuk mereka bisa menyerap pengetahuan-pengetahuan yang kita berikan. Ya. Jadi kita memandang mereka bukan lagi sebagai siswa, tetapi memandang siswa itu sebagai teman belajar, teman bermain mereka, sehingga mudah sekali mereka untuk menyampaikan pendapat ataupun pikiran-pikiran mereka, keluhan-keluhan mereka kepada guru, dan kita menjawabnya itu bukan dalam status kita sebagai guru, tetapi mereka menjawab dalam status sebagai teman sebaya. Nah, itu pengalaman saya. Jadi saya rasa untuk saya demikian. Terima kasih banyak teman-teman sekalian ya. Terima kasih banyak, saya kembalikan. Mantap, aduh luar biasa sekali penjelasannya Pak Yohanes. Ya betul sekali seperti yang disampaikan oleh Pak Yohanes bahwa kita harus berpikir bahwa murid itu harus dipandang sebagai subjek ya, bukan objek ya. Jadi mereka itu adalah teman atau partner saja. Benar juga yang dikatakan oleh Kakak Alfred tadi bahwa kita sebagai guru bertugas memfasilitasi. Kita hanya memfasilitasi apa yang sudah tertanam di dalam dirinya mereka. Juga kita sebagai guru di sini, bagaimana caranya kita untuk mendorong mereka untuk menebalkan mereka punya kemampuan itu saja tugasnya kita sebenarnya. Tidak ada yang berbeda, saya rasa sama saja ya Kakak, seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya. Terima kasih Pak Yohanes Eman, jawaban dan pengalaman yang sangat luar biasa. Di sini ada Pak Hilarius dulu, ya Pak Hilarius. Tadi Ibu Yunita tadi sudah ini, akhirnya dulu Pak Hilarius lagi. Ya oke, Pak Hilarius silakan. Baik, terima kasih Ibu. Saya sudah mendengarkan penjelasan dari beberapa teman bahwa begitu banyak pendapat-pendapat tentang pertanyaan pemantik ini. Tapi saya hanya memberikan beberapa saja Ibu. Yang pertama adalah tentang menuntun. Jadi menuntun ini menurut saya adalah membimbing anak atau mengarahkan pendidikan anak itu sesuai dengan karakternya atau sesuai dengan bakatnya masing-masing anak. Kemudian yang kedua, menuntun jika dikaitkan dengan budaya di Manggarai, bahwa menuntun itu sama dengan kalau dalam bahasa Manggarainya adalah towing. Atau towing ini sebenarnya dari kata toi. Toi sama dengan memberitahu. Jadi ada istilah dalam orang Manggarai, towing, kudut, toming. Jika dikaitkan dengan dalam proses pembelajaran, saya biasanya misalnya kita mempelajari materi tentang tarian Dunundake misalnya. Kita harus toi dulu. Toi kepada siswa misalnya dengan menayangkan video tarian Dunundake. Setelah siswa menonton video, lalu siswa tuming apa yang sudah ditui dalam bahasa Manggarai. Jadi mungkin begitu menurut saya Ibu. Kemudian yang ketiga, mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau menurut saya dalam proses pembelajaran itu kita sebagai guru mencari metode atau mencari strategi dalam pembelajaran sesuai dengan karakter siswa. Kemudian sambil melihat perkembangan zaman yang ada sekarang. Kemudian yang keempat, pendidikan berhamba pada anak. Menurut saya, pendidikan berhamba pada anak ini bahwa dalam proses pembelajaran, pembelajaran itu harus berpusat pada anak. Jadi proses pembelajaran itu berpusat pada anak. Kalau pembelajaran zaman dulu itu biasanya guru itu lebih banyak berbicara, anak hanya mendengarkan. Tapi sekarang adalah justru anak diminta untuk lebih banyak berbicara, guru hanya memfasilitasi atau membimbing siswa. Mungkin itu saja dari saya Ibu. Terima kasih, saya kembalikan.
Iya, terima kasih banyak Fahila. Ya baik, guru memfasilitasi dan semua sekarang ini harus berpusat pada anak ya. Bukan lagi tidak ada lagi istilah teacher center seperti dulu. Sekarang harus student center. Semua berfokus tuh kita punya fokus tuh hanya untuk murid kita sendiri. Mantap sekali Fahila, pengalaman yang luar biasa. Sekarang ada Ibu Ika yang yang sudah reset dari tadi. Silakan Ibu Ika. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Kalau menurut saya, makna kata menuntun sama dengan teman-teman lain tadi, yaitu membimbing, membimbing. Itu menurut saya. Sama dengan yang kata teman-teman katakan tadi juga. Bagaimana kata menuntun yang kedua yang saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro, engarso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Nah kebetulan karena saya dari Jawa juga, engarso sung tulodo itu artinya di depan memberi contoh, ing madya mangun karso di tengah memberikan bimbingan, dan yang tuturi handayani di belakang memberikan dorongan. Itu sama halnya kalau di Manggarai itu seperti teman-teman bilang tadi, toing, tuming, dan juga titong. Terus yang ketiga, mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Mempertimbangkan kodrat alam, di sini maksudnya pendidikan yang berpihak kepada lingkungan atau pendidikan yang menyesuaikan dengan keadaan lingkungan alam yang ada di sekitar anak itu sendiri. Kalau pendidikan yang mempertimbangkan kodrat zaman, yaitu pendidikan yang mengikuti perkembangan zaman. Seperti yang Pak Alfred bilang tadi, seperti sekarang ini anak-anak kan lebih ke media Teknologi. sosial. Ya. Terus yang keempat, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba pada anak? Kalau menurut saya dan setelah saya mempelajari modul itu Ibu, pendidikan yang berhamba pada anak itu pendidikan yang lebih berpihak kepada anak. Dalam artian berpihak kepada anak, membimbing mereka untuk bisa mereka mengembangkan apa yang mereka sudah miliki. Karena setiap anak itu tentu punya kekurangan dan kelebihan tersendiri. Ada yang mereka lebih menonjol di matematika, ada yang lebih menonjol di bahasa Inggris, atau ada yang lebih menonjol di olahraga begitu. Seperti yang Ibu Irmina bilang tadi, setiap anak mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Itu dari saya Ibu, atas perhatiannya terima kasih. Terima kasih Bu Ika, mantap ya, luar biasa sekali penjelasannya. Saya rasa tidak ada yang berbeda. Semua penjelasan dari Bapak Ibu guru yang ada di ruang virtual ini, saya rasa mengarah pada tujuan yang sama ya. Jadi baik Bapak Ibu guru yang sudah berbagi pengalaman tentang kegiatan atau pengalaman-pengalaman yang sudah dibuat di sekolah dan apa yang akan dilakukan, mudah-mudahan berdasar dari pemikiran-pemikiran yang sudah dikeluarkan oleh KHD ini sendiri. Ya, mantap sekali Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Saya rasa saya tidak perlu menambahkan 1-2 penguatan karena menurut saya semua sudah terjawab dari teman-teman, apa yang disampaikan oleh teman-teman. Jadi semoga pembelajaran yang sudah disampaikan secara bersama pada sore hari ini, semua pengalaman, semua pendapat bisa disatukan dan bisa dijadikan pembelajaran untuk diri kita sendiri, terlebih khusus untuk anak didik kita kelak. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas jawaban-jawaban yang sangat menginspirasi dan sangat luar biasa. Dan kembali saya
melanjutkan ya, karena pertanyaan pemantik ini sudah terjawab dan waktunya juga sudah lebih dari 30 menit. Dan sekarang saya akan melanjutkan ke sesi yang berikutnya. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah berbagi terkait 4 pertanyaan penuntun. Oh, Ibu Petronella baru masuk ya. Selamat bergabung Ibu Petronella. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, Ibu Petronella maaf kami sudah mulai dari tadi. Ibu silakan mengikuti saja sesi yang berikutnya. Jadi sesi yang berikutnya adalah sesi refleksi dan umpan balik. Jadi terima kasih tadi Bapak Ibu sudah menjelaskan panjang lebar tentang 4 pertanyaan pemantik yang kita pelajari di sesi eksplorasi konsep ini, dan Bapak Ibu juga sudah mempelajari sesi ini dimulai dari diri di sesi sebelumnya. Dan saat ini kita akan melakukan refleksi ya terkait apa yang sudah kita sampaikan bersama, sudah pelajari bersama. Namun sebelumnya saya ingin memberikan satu link Padlet untuk Bapak Ibu lakukan refleksi ya. Silahkan Bapak Ibu tulis refleksinya di link Padlet ini. Silahkan lihat di kolom komentar di chat. Saya sudah memberikan link Padletnya. Bapak Ibu tinggal tuangkan refleksi Bapak Ibu ke dalam link Padlet ini. Sudah bisa terlihat link Padletnya Bapak Ibu? Sudah bisa diakses? Sudah bisa. Di sana saya memberikan 3 pertanyaan untuk menjawab refleksi Bapak Ibu sekalian. Ya, ada pertanyaan, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran dan yang kedua, apa pelajaran yang bisa Bapak Ibu ambil dari perspektif atau pandangan tersebut, dan yang ketiga, perubahan apa yang ingin Bapak Ibu lakukan setelah memahami perspektif atau pandangan-pandangan tersebut. Silakan Bapak Ibu tulis di link Padlet. Kalau yang tidak bisa mengakses link Padlet, silakan tulis di kolom komentar. Ya. Saya beri waktu 5 menit untuk Bapak dan Ibu menulis.
Aman Ibu, aman. Tidak apa-apa Ibu Petronella, aman. Saya tidak baik informasinya tadi. Tidak apa-apa Ibu, aman. Saya bertanya sekarang. Ibu silakan tulis refleksi, sudah di link Padlet. Minta maaf Ibu, saya tidak baca baik-baik informasinya tadi. Ya, tidak apa-apa Ibu, aman, aman. Saya kira tadi informasinya hanya sekedar pemberitahuan. Saya tidak baca jelasnya. Makanya tadi Aman Ibu, di grup juga ada ya Ibu. aman. Saya tidak baca. Ada upaya hari, ada Zoom. Saya kira itu hanya memberitahukan saja soal penilaian elaborasi itu. Tidak apa-apa. Saya kira hanya pemberitahuan. Negara Aman Ibu. Hari ini negara bohong. Minta maaf. Aman Ibu. Saya kaget juga. Ya, jadi ya Bu, aku segitu. Nah, informasi. Sudah nih.
Mas tugas. Ibu tolong kirim lagi linknya, Bu. Sudah. Tidak apa-apa kalau Pak sudah tulis di itu, Pak sudah tulis di chat. Saya sudah baca tadi. Saya belum selesai kerja semua, kayak Bu, saya langsung kirim. Oke, itu sudah. Oke, Bu. Itu sudah. Tidak apa-apa. Langsung kasih nilai 10 saja. Ini apa foto yang ini atas pindah ke ini benda ini. Wah, mantap. Ini sudah. Ini kayak kompak ini tulisannya nih. Jangan lupa tulis nama di atasnya ya, Pak, Ibu. Iya. Keren. Saya minta Pak Karolus Suryadinata ingin bisa baca ini, bagus sekali apanya nih. Perasaan, itu pelajaran yang bisa diambil. Coba baca Pak punya ini bagus-bagus semua. Nomor 1, Bu. Ya, silakan baca tiga-tiganya, Pak. Tunggu, Bu, ini masih ketik yang ketiganya. Tunggu sedikit, Bu. Bapak baca dulu yang kedua, 1, 2 ini. Atau mau Bapak ini, Pak Ibu Irmin dulu. Oke, baik. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran KHD? Perasaan saya, Ibu, senang, kemudian bisa menyenangkan sekali kegiatan kita sore hari ini. Kemudian diskusinya juga berjalan dengan lancar. Hanya saya tulisnya tadi hanya menyenangkan. Ya. Memang seru diskusi dengan teman-teman. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, apa ini tadi?
apa pelajaran yang bisa diambil dari perspektif atau pandangan ini? Jadi yang diambil itu pelajaran yang bisa saya ambil dari pandangan Ki Hajar Dewantara ini adalah bahwa guru sebagai penuntun dalam membimbing dan mengarahkan anak dalam bertumbuh dan berkembang sesuai potensi diri anak. Karena sejak lahir anak sudah memiliki potensi namun belum kelihatan. Jadi tugas kita sebagai guru adalah menebalkan potensi yang dimiliki anak tersebut. Kemudian pertanyaan yang ketiga, perubahan apa yang ingin Bapak Ibu lakukan setelah memahami perspektif ini? Jadi perubahan yang ingin saya lakukan ke depannya adalah memperkuat motivasi diri saya sebagai pendidik untuk memberikan pembelajaran yang bermakna kepada peserta didik saya dengan menjadi penuntun dan panutan yang baik bagi peserta didik. Itu saya punya Ibu. Saya kembalikan. Kak Irmin sudah memberikan refleksi Ya, Ibu. singkat yang luar biasa. Ya, selanjutnya ya Pak Karolus mungkin mau baca. Baik Ibu, terima kasih. Berkaitan dengan pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak setelah memberikan perspektif refleksi kritis tentang pemikiran KHD? Perasaan saya sangat senang bisa berkolaborasi bersama teman-teman, mendengarkan pengalaman dari teman-teman dalam membimbing dan menuntun siswa di sekolah. Pertanyaan kedua, apa pelajaran yang bisa diambil dari perspektif pandangan ini? Yang bisa saya ambil dari pelajaran perspektif pandangan ini, Bu, perubahan yang ingin saya lakukan setelah memahami perspektif ini yaitu dapat berubah pola pembelajaran saya yang lama yang menekankan hanya berpusat pada guru, tetapi sekarang akan lebih berpusat kepada murid. Berkaitan dengan pertanyaan yang ketiga, perubahan apa yang ingin Bapak lakukan setelah memahami perspektif ini? Ibu, minta maaf, itu tadi jawaban ketiga, Bu. Tidak dikasih nomor. Bingung sendiri. Yang keduanya, Bu, pelajaran yang bisa saya ambil dari pandangan Ki Hajar Dewantara itu saya dapat merubah pemikiran saya dari perilaku saya mengenai siswa agar saya bisa melihat sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, agar mereka dapat mengikuti pembelajaran di kelas dengan perasaan bahagia. Itu yang kedua, Bu. Mantap. Ya, terima kasih banyak Pak Karolus. Mantap sekali dan punya perubahan ya. Yang kedua tuh pelajaran yang bisa diambil. Nah, semoga 3 kali muncul dia pada jadikan perubahan dalam pembelajaran besok ya Pak Karolus ya. Mantap. Saya minta Pak Roberto Sukardi. Nih, bagus sekali juga refleksinya nih. Mohon dibaca, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Ya, sesuai dengan apa yang dipertanyakan, nomor 1, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah memberikan perspektif refleksi kritis tentang pemikiran KHD? Baik, jadi dalam hal ini, Ibu, saya merasakan ada hal baru yang saya temukan dari pemikiran KHD. Yaitu bahwa pendidikan merupakan memberi tuntunan kepada peserta didik sesuai dengan potensi yang melekat dan dimiliki oleh peserta didik. Jadi jujur saja Ibu, sebelum saya mempelajari materi dari modul ini, saya masih berkutat pada metode lama waktu saya masih menjadi seorang peserta didik. Jadi saya masih memakai metode lama. Jadi itu yang saya terapkan di sekolah. Tetapi setelah saya belajar materi dari modul ini, saya merasakan ada hal baru seperti yang saya sampaikan dari ini, bahwa pendidikan itu memberikan tuntunan kepada peserta didik. Lalu nomor 2, apa pelajaran yang bisa diambil dari perspektif atau pandangan ini? Jadi hal yang dapat diambil dari pandangan ini adalah saya sebagai guru hanya bertugas sebagai pamong dalam mengarahkan dan membimbing peserta didik sesuai potensi yang dimiliki
baik minat maupun bakat peserta didik. Pertanyaan yang ketiga, perubahan apa yang ingin Bapak Ibu lakukan setelah memahami perspektif ini? Baik Ibu, jadi dalam hal ini perubahan yang ingin saya lakukan adalah saya harus menjadi contoh dan teladan dengan cara memberikan, menghargai dan melestarikan kebudayaan daerah, kesenian tradisional, dan menunjukkan sikap yang sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat, agar peserta didik kita memperoleh perilaku yang baik dan positif. Itu dari saya Ibu, terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih banyak Pak Robertus Sukardi, luar biasa sekali refleksinya. Satu lagi saya minta Ibu Ika. Ibu Ika juga dimohon baca refleksinya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah memberikan perspektif, refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baik, karena tadi masing-masing teman-teman saat kita diskusi tadi sudah menyampaikannya, jadi tentu itu menambah pengetahuan bagi saya pribadi. Dan ternyata pemikirannya teman-teman juga hampir sama dengan pemikiran saya setelah saya mempelajari modul dari 1.1 itu Ibu. Dan tentunya itu akan menjadikan kita lebih semangat untuk belajar lagi. Dan pertanyaan yang kedua, apa pelajaran yang bisa diambil dari perspektif pandangan ini? Pelajaran yang bisa saya ambil adalah tentunya ini semua bisa menambah pengetahuan baru dan pandangan baru tentang dunia pendidikan. Dimana kalau yang saat ini sebelum mengikuti kegiatan ini, guru itu lebih aktif di depan, lebih yang terus ngomong di depan, menjelaskan tentang materi. Tetapi ini ke depannya nanti kita akan lebih berusaha untuk membimbing siswa agar mereka lebih aktif dan menuntun mereka. Terus perubahan apa yang ingin saya lakukan setelah mempelajari modul ini? Yaitu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada anak. Itu tadi jawaban saya Ibu atas waktunya, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu, mantap sekali hasil refleksinya. Semoga apa yang sudah dipelajari, dituangkan bersama di ruang virtual ini bisa dijadikan perubahan untuk peserta didiknya Ibu di kemudian hari. Saya juga mau baca ada satu lagi ini Pak Yohanes Seman punya. Minta maaf kalau tidak terbaca semua ya. Ini Pak Yohanes Seman. Oke, siap Bu. Kenapa Bapak membaca sendiri atau saya baca? Ibu bagaimana? Biar saya baca sendiri. Oke, baik sudah Pak Yohanes Seman. Silakan nih Pak. Ini masih buka nih Bu. Oke, siap. Saya ada sharing tuh toh Pak. Ya, ini. Terus kecil di saya Bu, biar saya buka sendiri. Oke. Baik. Terima kasih. Yang pertama, saya langsung saja Bu. Yang pertama, perasaan saya setelah memberikan refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah tentu kalau kita bertanya terkait dengan perasaan, pasti pilihan jawaban itu senang, gembira, dan seterusnya. Ya. Jadi alasan senangnya itu yang pertama, di dalam pembelajaran ini atau di dalam pendidikan CGP ini, di mana masing-masing teman-teman CGP ini saling berbagi praktik baik ya, menceritakan hal-hal baru terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Jadi di sini bagaimana teman-teman saling mengisi dan melengkapi kekurangan-kekurangan ya, masing-masing guru di dalam melaksanakan pembelajaran, teristimewa di dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, pelajaran yang bisa diambil bahwa memang kita guru itu sudah seharusnya wajib untuk memahami, memaknai dan menerapkan apa yang menjadi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Betul bahwa selama ini kita sudah terapkan ini, tetapi jujur mungkin belum semaksimal seperti yang diharapkan. Jadi saya boleh berpendapat bahwa jika kita benar-benar menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran, lebih-lebih tentang pembelajaran yang berpihak dan berhamba pada murid itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, saya yakin bahwa tujuan pendidikan itu benar-benar nantinya akan tercapai.
Kemudian perubahan yang akan dilakukan, tentu sebagai guru setelah kita mempelajari modul 1.1, bahwa kita harus melaksanakan pembelajaran itu berpusat pada murid. Kemudian itu kita guru harus bisa menghamba pada murid. Kemudian kita harus mengidentifikasi keunikan potensi-potensi siswa sebelum kita memulai pembelajaran. Mungkin itu dari saya terkait dengan isi padatnya, Bu. Terima kasih atas kesempatan. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah berbagi hasil refleksi pada kegiatan sore hari ini. Ya, semua refleksi yang dituangkan sangat luar biasa dan semoga bisa bermanfaat untuk kemudian hari, terlebih khusus untuk pembelajaran kita dan juga untuk anak didik kita, ya. Jadi saya mengapresiasi setinggi-tingginya semua hasil refleksi dan hasil diskusi yang disampaikan oleh Bapak Ibu di ruang virtual ini. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa itu saja kegiatan yang bisa kita lakukan pada sore hari ini, dari kita berdiskusi bersama sampai pada kita melakukan refleksi dari hasil diskusi yang telah kita tuangkan bersama di ruang virtual ini. Terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah Bapak Ibu berikan, ya. Bersama pada sore hari ini. Semoga semua kegiatan pada sore hari ini bermanfaat bagi kita. Jadi sekarang kita masuk di agenda yang berikutnya, yaitu agenda yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu sekalian, yaitu penutup. Saya ini dulu. Saya stop sharing dulu ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk pada sesi yang terakhir, yaitu penutup. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu sekalian. Mungkin sore ini tadi Bapak Ibu capek, kelelahan ya, banyak pekerjaan di rumah, apalagi ini waktu libur. Terima kasih ya Bapak Ibu karena sudah menyempatkan waktu kembali untuk bergabung di ruang virtual ini. Semoga Bapak Ibu tidak capek, tidak lelah, karena masih panjang perjalanannya kita ini ke depan. Dan untuk sesi 1, Vikon 3-3-nya sudah selesai, dan Bapak Ibu bisa melanjutkan belajar mandiri untuk koneksi antar materinya. Itu batas waktunya sampai tanggal 3. Jadi Bapak Ibu silahkan menyelesaikan tugas di tahapan koneksi antar materi. Jadi saya lihat ada beberapa teman yang sudah mengutak-atik ya. Saya lihat kemarin di story-nya masing-masing ada beberapa teman yang sudah mengutak-atik koneksi antar materi, karena diskusi kita sudah bukan diskusi ya, modul kita ini hampir selesai. Jadi diharapkan Bapak Ibu untuk selalu mengerjakan semua tugasnya itu sebelum due date, dan juga saya bersyukur untuk kelas ini teman-teman semua mengerjakan tugasnya itu sebelum batas waktu. Saya sangat bersyukur. Jadi ada satu teman CGP yang berkendala, ya kita pastikan dulu dia apakah mau keluar atau tidak. Kita pastikan dulu yang terbaik. Saya minta bantuan Pak Yohanes Seman, mungkin yang bisa jadi teman terdekat dari beliau ini, mungkin bisa untuk membantu sebelum kita pastikan Ibu siapa sudah ini bisa apakah masih mau melanjutkan atau stop sampai di sini. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah
punya waktu yang banyak dan berkesempatan untuk mengikuti semua sesi Vikon dan juga tugas-tugas sudah diselesaikan dengan baik. Selamat sore untuk kita semua, tapi sebelumnya saya menutup kegiatan ini dengan berdoa. Saya minta Pak Hila untuk memimpin kita dalam doa. Baik Bapak Ibu, marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa, dan izinkanlah saya untuk mengangkat doa ini secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sungguh berterima kasih atas segala rahmat-Mu dan atas segala berkat-Mu yang telah Kau limpahkan kepada kami sepanjang kegiatan kami pada sore hari ini. Kami mohon kepadamu, berkatilah kami, dan rajailah hati dan pikiran kami. Biarkanlah Roh Kudus-Mu semakin besar di dalam diri kami, agar segala hidup dan tindakan kami sesuai dengan kehendak-Mu dan seindah rencana-Mu. Nama-Mu kami puji, sore ini, besok, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Pak Hila, terima kasih banyak teman-teman sekalian. Izinkan saya untuk menutup rekaman ini. Ya.